Salam sejahtera, salam jumpa kembali di channel YouTube Curemaung Kecubung. Pada video kali ini, kita akan membahas cara membuat pakan fermentasi untuk ternak babi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share, dan komen channel ini agar semakin berkembang. Alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan pakan fermentasi untuk ternak babi adalah: yang pertama, tong atau drum, yang bertujuan untuk menampung hasil dari bahan fermentasi. Harus memakai tong atau drum yang tidak ada bocor. Bahan yang kedua adalah plastik bertujuan sebagai penutup tong atau drum. Yang ketiga, tali atau karet pengikat plastik penutup. Dan yang terakhir, alat pencacah atau parang. Sedangkan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan pakan fermentasi ternak babi adalah sebagai berikut. Yang pertama, batang pisang. Batang pisang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak babi, terutama setelah difermentasi. Batang pisang memiliki kandungan nutrisi yang baik, seperti protein kasar, serat kasar, abu, dan lemak kasar. Fermentasi batang pisang dapat memperkenalkan mikroorganisme yang bermanfaat bagi babi untuk mendapatkan sumber protein. Tanpa fermentasi, batang pisang tidak memiliki banyak nilai gizi. Bahan yang kedua adalah dedak jagung. Dedak jagung dapat menjadi salah satu bahan baku untuk pakan fermentasi babi karena memiliki banyak manfaat, seperti fermentasi dedak dapat meningkatkan kandungan proteinnya. Fermentasi dedak dapat menurunkan serat kasarnya. Fermentasi dedak dapat meningkatkan kecernaan pakan. Proses fermentasi dapat memperbaiki penyimpanan bahan pakan. Proses fermentasi dapat meningkatkan protein terlarut. Yang ketiga, daun singkong. Daun singkong dapat menjadi pakan alternatif untuk babi karena dapat menggantikan jagung dan sereal lainnya. Pemanfaatan daun singkong sebagai pakan ternak dapat menjadi solusi untuk mendapatkan pakan yang sederhana dan murah. Namun, daun singkong segar tidak dapat langsung diberikan kepada babi karena mengandung glukosida linamarin dan lotaustralin yang tinggi. Zat-zat tersebut akan dihidrolisis oleh enzim linamarase sehingga menghasilkan asam hidrosianida HACN yang bersifat racun bagi hewan. Yang keempat, prebiotik atau M4. M4 dapat memperbaiki jasad renik pada sistem pencernaan ternak sehingga baik untuk kesehatan ternak. M4 juga dapat menghilangkan bau tidak sedap di area kandang maupun pada kotoran ternak. Yang kelima, gula merah. Gula merah dapat berfungsi sebagai starter mikroorganisme untuk mempercepat proses fermentasi. Garam memiliki banyak fungsi dalam proses fermentasi, di antaranya mengurangi kadar air dalam bahan pangan, menghambat pertumbuhan bakteri, menciptakan lingkungan asam yang tidak menguntungkan bagi bakteri yang tidak diinginkan, membantu mengembangkan mikroorganisme yang baik, mempertahankan tekstur sayuran, memperkaya rasa makanan fermentasi sebagai bahan pengawet. Dalam proses fermentasi, garam yang digunakan sebaiknya berkualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah air secukupnya. Takaran air yang pas selama proses pengadukan sangat menentukan keberhasilan dalam proses fermentasi. Usahakan jangan terlalu sedikit airnya dan jangan terlalu basah. Cacah batang pisang, singkong, dan daun singkong setipis mungkin. Pada video kali ini, batang pisang yang digunakan 5 kg dan daun singkong 2 kg. Singkong atau umbi-umbian opsional jika sudah aduk dan campur semua bahan tersebut. Setelah itu taburkan secara perlahan dedak jagung. Jika sudah aduk kembali dengan semua bahan yang telah dicacah tersebut hingga merata. Kemudian taburkan garam, aduk kembali. Jika sudah, tuang juga gula merah yang sebelumnya sudah dilarutkan. Bisa dengan cara direbus dulu atau direndam dengan air. Setelah gula merah dituang ke dalam semua bahan, aduk kembali hingga rata. Tambahkan sedikit demi sedikit air bersih, sambil diaduk-aduk secara merata. Dalam penambahan air bersih, tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh juga terlalu banyak, karena akan sangat berpengaruh dalam tingkat keberhasilan dalam fermentasi. Kemudian tuang larutan M4 ke dalam bahan tersebut, dan aduk kembali secara merata.
Langkah terakhir adalah memindahkan hasil bahan fermentasi tersebut ke dalam tong atau drum. Setelah semua bahan masuk dalam tong, tutup rapat dengan plastik besar dan ikat dengan tali atau karet hingga kedap udara. Usahakan tong yang dipakai dan plastik yang dipakai tidak ada yang bocor. Lama proses fermentasi paling cepat 4 hari. Jika sudah 4 hari, pakan fermentasi tersebut sudah bisa diberikan ke ternak babi. Untuk pemberian pakan fermentasi pada ternak babi dewasa, perharinya 2 kg. Demikianlah video tutorial pembuatan pakan fermentasi pada ternak babi. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mempunyai usaha ternak babi. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya.